Kabupaten Pacitan. Saya penasaran dengan kota kecil yang indah ini. Kata sahabat saya yang pernah datang, Pacitan seperti sebuah surga yang tersembunyi di Pulau Jawa. Bahkan beberapa wisatawan menyebutnya kota 1001 goa. Saya semakin penasaran untuk datang ke sana. Jarak Kabupaten Pacitan tidak jauh dari Yogyakarta. Kira-kira sekitar 3 jam melalui jalan darat melewati wilayah Gunung Kidul. Saya seperti memasuki gerbang cakrawala barunan eksotik dan alami. Letak geografis Pacitan terdapat di wilayah Provinsi Jawa Timur paling selatan yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Tata kota Pacitan sungguh asri dan damai dengan alun-alun yang dihiasi taman-taman indah yang sejuk. Pacitan merupakan daerah bergelombang, berbukit-bukit dan bergunung-gunung dengan luas wilayah 1389,87 km. Wilayahnya termasuk kawasan Kars, sedangkan selebihnya merupakan dataran rendah yang cocok bagi pertanian dan perkebunan. Salah satu wisata unggulan di Pacitan adalah wisata alam pantai. Saya sekarang berada di Pantai Telengria, pantai yang terdekat dengan kota Pacitan. Angin pantai yang berhembus seolah memberi ketenangan jiwa saya. Birunya laut yang membentang seakan memberikan rasa kedamaian dan keteduhan. Beberapa fasilitas yang tersedia di Pantai Telengria merupakan pelayanan yang terbaik yang tidak bisa terlupakan begitu saja. Tidak jauh dari Pantai Telengria terdapat Pancerdor, yaitu tempat pertemuan arus Kali Grindulu dengan pantai selatan. Di area Pancerdor juga terdapat perkemahan yang nyaman dengan hijaunya tanaman pantai. Di lereng perbukitan sebelah barat Pantai Telengria terdapat Tamperan Gung. Tamperan Gung adalah tempat terindah untuk melihat view Teluk Pacitan dari atas bukit. Selain itu terdapat juga pelabuhan yang dipenuhi kapal-kapal dan perahu-perahu kecil penangkap ikan yang siap menaklukkan samudra. Saya melanjutkan perjalanan menuju Pantai Serau. Pantai Serau terletak 25 km dari kota Pacitan, tepatnya di Kecamatan Pringkuku. Panorama pantainya begitu memikat hati saya untuk tidak segera beranjak. Deburan ombak dan nyur yang melambai seakan menyiratkan bisikan alam untuk menyambut selamat datang. Sekitar 15 menit dari Pantai Serau terdapat Pantai Watu Karung. Pantai Watu Karung terletak 30 km dari kota Pacitan. Hamparan pasir putihnya seakan ingin menapaki kembali setapak demi setapak kebesaran ilahi. Kilauan ombak yang bening adalah cerminan keindahan hakiki. Gelombang ombak Watu Karung merupakan surga para surfer dunia untuk menaklukkan tantangan alam. Perjalanan saya mengarungi keindahan pantai-pantai di Pacitan berakhir di Pantai Klayar. Pantai Klayar berada di wilayah Kecamatan Donorojo, terletak 35 km ke arah barat kota Pacitan. Di sini mata saya terbuai dan dimanjakan dengan panorama pantai nan elok. Saya mencoba mengabadikan landscape demi landscape panorama pantai yang belum pernah saya jumpai dimanapun juga. Yang menarik perhatian saya adalah adanya seruling samudra yang sesekali bersiul di antara celah-celah bebatuan karang dan semburan ombak. Saya kembali melanjutkan perjalanan, menelusuri jalan-jalan di antara perbukitan Kars untuk menemukan keindahan goa-goa Pacitan yang menakjubkan. Goa pertama yang ingin saya kunjungi adalah Goa Gong. Goa Gong terletak 30 km dari kota Pacitan. Goa Gong adalah goa yang stalaktit dan stalagmitnya dinominasikan terindah di Asia Tenggara. Goa Gong semakin memukau rasa penasaran saya untuk menelusuri lebih dalam jejak-jejak misteri keindahannya. Selain keindahan stalaktit dan stalagmitnya, Goa Gong memiliki 4 sendang yang dinilai magis bagi siapa saja yang mempercayainya. Selanjutnya saya menuju ke Goa Tabuhan. Goa Tabuhan mempunyai keunikan tersendiri. Goa Tabuhan terletak di Desa Wareng, Kecamatan Punung dengan jarak 40 km dari pusat kota Pacitan. Dinamika Goa Tabuhan karena stalaktit dan stalagmitnya yang dapat ditabuh berbunyi layaknya irama gamelan. Saya begitu takjub atas keunikan Goa Tabuhan ini. Hingga saat ini Goa Tabuhan masih mempunyai daya magnetik yang kuat bagi wisatawan karena keunikannya. Perjalanan saya sepertinya kurang lengkap tanpa mengunjungi pusat kerajinan dan industri batu mulia di Kecamatan Donorojo. Aneka kerajinan batu mulia diolah menjadi kerajinan tangan dan cindera mata yang bermutu tinggi. Selain batu mulia, terdapat juga pembuatan batik tulis parni dan saji yang diolah dengan pewarna alam yang natural. Selain itu, di Desa Purwo Asri telah terbentuk desa wisata yang dikelola oleh para ibu-ibu yang ulet dan kreatif yang mengolah kerajinan gerabah seni dengan kualitas ekspor.
saya akan membawa beberapa cindramata Pacitan ini sebagai oleh-oleh untuk teman-teman saya di Jakarta. Selain dari wisata alam pantai dan goa, dan juga aneka industri kerajinan, Pacitan juga kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Setelah menyusuri berbagai objek wisata di Pacitan yang mempesona, ini adalah waktu yang tepat untuk sesaat meregangkan otot-otot dan merilekskan badan. Pilihan tertuju pada salah satu objek wisata minat khusus, yaitu pemandian air hangat Tirto Husodo. Jaraknya 15 km dari kota Pacitan, tepatnya terletak di Kecamatan Arjosari. Kehangatan airnya yang mengandung belerang banyak menyimpan berbagai khasiat dan manfaat, utamanya bagi kesehatan. Saya kembali bugar dan siap kembali menelusuri objek wisata Pacitan lainnya yang semakin memukau. Di kota Pacitan terdapat rumah kediaman Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu remaja. Di dalamnya terpampang rekam jejak foto-foto perjalanan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta suasana rumah yang belum banyak mengalami perubahan dari dulu hingga sekarang. Ini membuat perenungan hati saya bahwa pemimpin-pemimpin besar lahir dari kesederhanaan dan kesantunan. Sejak dulu Pacitan adalah tempat lahirnya para pemimpin dan penerus bangsa. Pendidikan karakter dan religi adalah bagian terpenting untuk bekal hidup menuju masa depan yang gemilang. Untuk melahirkan generasi yang berkualitas, maka pondok-pondok pesantren semakin tumbuh dan berkembang. Di antaranya Pondok Pesantren Termas dan Pondok Pesantren Kikil yang berada di Kecamatan Arjosari. Banyak pemimpin-pemimpin bangsa lahir dari sini. Rasanya perut mulai lapar dan saatnya memanjakan lidah. Yang tidak bisa dilewatkan adalah mencoba beberapa kuliner Pacitan yang bercita rasa tinggi. Saya mencoba tiwul bugandos dengan aneka masakan laut yang segar. Rasanya amazing. Pacitan juga terdapat pusat-pusat kuliner lainnya yang tak kalah nikmat. Di antaranya pusat kuliner yang terdapat di Pasar Minulyo, Mareci, dan aneka jajanan serta minuman hangat di alun-alun Pacitan di waktu malam, dan tahu tuna sebagai produk jajanan unggulan di Pacitan. Selain itu, masih banyak aneka kuliner yang lain. Saya sepertinya masih enggan untuk beranjak meninggalkan Pacitan dengan sejuta keindahannya. Setelah menikmati beberapa objek wisata di Pacitan, saya benar-benar merasakan Pacitan is the paradise of Java. Suatu saat, saya akan datang kembali ke kota penuh pesona ini.